Pada media pembelajaran kali ini kita akan mencoba menambahkan fitur baru yaitu mengenai edit data. Ini adalah fitur yang sudah kita coba sebelumnya, materi yang sebelumnya ada nambah data, kemudian ada pencarian dan menampilkan data. Nah, kita akan masuk ke dalam menampilkan data, kemudian kita tambahkan aksi atau action di bagian kolom terakhir, yaitu nanti ada tempat untuk menaruh link, di mana link itu adalah untuk mengedit data. Untuk itu, kita masuk ke dalam kode programnya. Oke, kita panggil di text editornya, kita panggil tampil.php di sini. Nah, ini adalah tampilan yang kemarin yang sudah kita rancang, di mana di sini adalah untuk menampilkan data. Kemudian di bagian proses ya, setelah menampilkan judul di sini ada TH jurusan seperti yang ada di gambar ini ya. Kemudian di sini ada kolom baru untuk judulnya, di sini kita tambahkan aksi. Ya, kemudian aksi. Di mana di dalam aksi ini nanti kita akan membuat link di mana untuk masuk ke dalam proses untuk mengedit data. Nah, untuk itu kita masuk ke dalam perulangannya. Ini adalah perulangan yang kemarin yang sudah kita bikin. Kita tambahkan di dalam perulangan ini, tambahkan satu kolom lagi, yaitu untuk membuat linknya ya. Di sini kita masukkan, misalnya saya membuat href, ya. Kemudian kita bikin nama file baru yang sebelumnya kita belum bikin. Nanti kita buat di situ filenya, isinya. Ini kita ciptakan namanya edit form, misalnya gitu, .php. Nah, kemudian di dalam link ini kita ada semacam simbol tanda tanya. Ini adalah sebagai penghubung untuk bagian variabel yang akan kita gunakan. Variabel boleh menggunakan nama NIS juga boleh, atau nama yang lain silahkan. Kemudian di sini kita masukkan sesuai dengan unit, ya, kode yang unik. Dari di antara ini, di antara field atau kolom yang ada di sini adalah yang unik adalah NIS. Nah, di NIS ini nanti kita gunakan lagi. Jadi yang ada di baris NIS ini kita gunakan untuk ditaruh di sebelah dari variabel NIS. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita masukkan tulisan edit. Kemudian terakhir adalah penutup dari A yang ada di bagian link tersebut. Jangan lupa TD penutup di terakhir, tambahkan penutup dari TD. Oke, ini yang sudah kita bikin. Nah, kita lihat dulu sebelum kita proses nanti. Kita save, kemudian kita refresh di bagian tampil di sini. Nah, ini sudah ada. Di mana di bagian aksi ini, ya, di aksi ini sudah ada edit, tulisan edit ya ini. Ya, tulisan edit yang nantinya akan menuju ke link edit form sesuai dengan yang kita tuliskan di dalam link tadi. Ini ada edit form ya. Kita belum membuat edit formnya, nanti kita akan buat untuk mengedit dari data yang akan kita lakukan pengeditan. Nah, jika ini kita klik, ini belum ada halaman edit form, nanti akan menuju ke nomor NIS yang kita tuju. Ya, nanti kita lihat di bagian atas URL, ini akan menuju ke alamat atau halaman di mana edit form itu nanti akan menambahkan kode NIS-nya yang akan kita ambil. Jadi kita klik misalnya, nanti kita lihat di bagian URL-nya di atas nanti ada semacam kode NIS-nya. Kita edit. Nah, ini not found karena kita belum membuat halaman tersebut, tapi yang perlu kita lihat di atas. Di sini ada tulisan edit form .php persis seperti yang kita tuliskan yang tadi, tapi di dalam NIS itu menyertakan nomor NIS ya, nomor NIS. Dipastikan nomor NIS adalah menggunakan primary key ya. Menggunakan primary key, kalau kita dilihat di sini ada gambar kunci, artinya primary key yaitu unik, tidak boleh ada yang sama di dalam satu sekolah atau di tempat di mana di sini nomor NIS ini adalah sebagai nomor induk yang tidak boleh sama dengan nomor NIS yang siswa yang lain. Nah, untuk itu kita masuk lagi ke dalam proses ini. Kita udah balik. Kemudian kita masuk ke dalam kode ya. Jadi ini di bagian tampil hanya kita menambahkan semacam link saja ya.
link saja. Nah, sekarang kita akan ambil datanya yang kita sudah buatkan link yang ada di sini ya. Kita get untuk kita gunakan sebagai pencarian untuk apa? Untuk yang akan dijadikan perubahan. Untuk itu kita akan coba membuat namanya editform.php di file baru. Oke, kita bikin baru. Langsung kita simpan dengan nama di sini adalah editform.php. Kita save. Nah, di dalam form edit.php kita bikin struktur dari HTML dulu karena nanti ada formnya. Ya, ini adalah halaman edit, misalnya edit form. Ya. Kemudian di bagian atas ya, di atas ini nanti kita akan bikin semacam untuk menampilkan data yang kita ambil ya, sesuai dengan apa? Nomor NIS-nya. Tapi pastikan di dalam sini nanti ada semacam koneksinya. Oke, koneksi kita menggunakan include. Kemudian di sini masukkan koneksi.php. Oke. Kemudian di bagian berikutnya adalah kita menambahkan semacam mengambil data yang fungsinya untuk mengambil data, yaitu kita menambahkan variabel baru. Misalnya saya kasih nama variabelnya adalah NIS. Kemudian di dalam NIS ini kita akan ambil seperti contoh di sini ya. Kalau kita klik edit, nanti akan mengambil dari kode NIS yang ada di sini. Ya, NIS nomornya ini akan kita ambil, masukkan ke dalam variabel yang sudah kita simpan dengan nama variabel NIS. Nah, kita panggil di sini menggunakan penulisannya dengan $, kemudian ada get, kemudian variabel yang di dalam sesuaikan dengan link yang ada di tampil ini. Ini kita bikin tadi edit form.php, jangan lupa ini ada tulisan NIS. NIS yang ada di sini yang akan kita tampilkan di variabel ini. Jadi kita tulis sesuai dengan tulisannya NIS. Kemudian titik koma. Nah, karena ini kita get ambil dari yang ada di URL, maka variabel NIS yang ada di sini menyimpan nomor yang kita pilih. Kemudian di bagian berikutnya adalah membuat query-nya. Kita namain SQL nih misalnya. Kemudian kita menampilkan dengan menggunakan apa? Perintah select, kemudian huruf besar select, kemudian bintang artinya untuk menampilkan semua kolom. Kemudian ada from dari tabel apa? Tabelnya adalah namanya siswa. Kemudian di situ tambahkan where, mencari sesuai dengan kolom atau berkaitan dengan field NIS. Kemudian jangan lupa di belakang ada tanda kutip 2, kutipnya 1 ya, maksudnya dikutip 1, di mana di dalam kutip 1 ini mengambil dari variabel yang di atas. Ini ada variabelnya namanya kebetulan NIS. Boleh bebas penamaannya sesuai dengan kebutuhan. Ini kebetulan namanya variabel NIS, berarti kita masukkan di tanda kutip yang ada di situ. Tambahkan di sini NIS. Jangan lupa diakhirinya dengan titik koma. Kemudian di berikutnya di bagian bawah kita tambahkan adalah perintah. Ya, perintah ini untuk menjalankan query yang ada di atas. Jadi di sini adalah MySQL query. Kemudian kita masukkan di dalamnya sesuai dengan yang sudah kita pelajarin sebelumnya, itu mengambil koneksinya. Ada variabelnya. Variabelnya yang ada di tempat kita adalah namanya con. Oke, kemudian koma, ini memanggil variabel SQL yang di atas. Nah, jadi nanti di belakang adalah menggunakan SQL dan diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau sudah dibikin perintah yang ada di sini, kemudian kita akan mencoba memanggil beberapa kolom yang ada di dalam tabel. Nah, ini tentunya kalau kita mengambil kolom sesuai dengan besar kecil yang ada di penamaan field yang sudah kita atur di struktur dari tabel itu sendiri. Nah, kita menggunakan nama variabel baru, misalnya $baris. Kemudian sama dengan di sini MySQL fetch array. Jadi mengambil dari data yang ada di bagian table. Kemudian di sini jangan lupa menambahkan variabel perintah. Jadi perintah yang ada di atas ya, sesuaikan. Kemudian di sini adalah titik koma. Kemudian di bagian bawah ini kita akan membuat semacam variabel baru. Variabel boleh sama di atas menggunakan NIS lagi, karena NIS itu digunakan cuma bisa diganti dengan nilai yang lain.
Tapi kita gunakan nama penamaan yang lain, misalnya NS. NS ini adalah sama dengan variabel baris yang sudah kita sertakan di atas. Kemudian di sini kita menggunakan kutip sesuai dengan nama field yang sudah kita atur di bagian mana? Di bagian table. Kita lihat tabelnya, strukturnya di sini ada nis hurufnya kecil, maka di bagian sini juga menggunakan nis. Jangan lupa titik koma. Kemudian ada nama, saya singkat di sini dengan menggunakan nm. Kemudian sama dengan ada variabel baris di sini, kemudian ada kurung, kutip lagi, sesuaikan dengan field yang ada di dalam table. Ini adalah nama siswa, ya. Nama siswa di sini berarti sesuaikan dengan penulisannya, huruf kecil semua, ada underscore siswa. Kemudian titik koma lagi. Kemudian berikutnya adalah variabel JK di sini sama dengan dolar baris, ya. Kemudian kurung siku, di mana di sini akan mengambil dari jenis kelamin, ya. Di sini kita jenis kelaminnya adalah menggunakan di sini menggunakan JK semua sama. Kita menggunakan JK juga di sini. Kemudian terakhir adalah bagian jurusan. Kita variabel JR. Kemudian sama dengan dolar baris. Kemudian di sini sesuai dengan nama field yang ada di dalam jurusan. Tulisannya adalah jurusan, hurufnya kecil. Kita menggunakan kutip jurusan. Nah, kalau sudah, baru kita nanti akan mencoba masuk ke dalam isi yang akan dimasukkan adalah form pertama, form untuk pengeditan. Untuk itu kita akan coba, kalau yang di atas sudah kita deklarasikan, kemudian kita akan masuk ke dalam yang akan dilakukan pengeditan, yaitu menentukan form. Untuk itu kita bikin misalnya heading 1, kita untuk menggunakan di sini adalah update atau edit, terserah penamaannya. Update data siswa misalnya. Kemudian di bagiannya berikutnya adalah kita membuat form. Di dalam form nanti kita akan menyertakan di bagian formnya sini ada menggunakan metode. Metodenya kita menggunakan post. Kemudian di sini actionnya kita tidak larikan kemana-mana, jadi kita di X-nya kita kosongin aja. Kemudian kita masuk ke dalam formnya ini. Nah, kebetulan kita biasanya menggunakan table biar rapi tampilannya. Kita menggunakan table. Nah, di dalam table nanti seperti biasa ada TR buka baris. Nah, diakhiri dengan TR penutup. Nah, di dalamnya ini baru kita akan bicara mengenai susunannya dari yang akan kita lakukan pengeditan. Mulai dari pertama, yaitu di kolom pertama, yaitu adalah nis. Kemudian di bagian berikutnya adalah TD, ini adalah semacam proses yang akan kita lakukan di dalam formnya itu. Jadi prosesnya apa? Kita mulai input pertama. Kemudian di input ada type. Ya. Kemudian di dalam tab ini sesuaikan dengan biasanya kita menggunakan teks. Ya, kita samain dulu sementara, nanti kita benahin. Kemudian jangan lupa name-nya. Name-nya sesuaikan dengan fungsinya yaitu nis, ya. Kemudian berikutnya adalah value. Nah, bicara value ya adalah isi yang harus kita masukkan pada saat kita memilih nomor tersebut. Jadi nanti akan keluar sesuai dengan pilihannya. Nomor yang di atas akan masuk ke dalam value ini. Nah, di dalam value di sini kita akan masukkan PHP-nya. Ya, langsung kita tutup, jangan lupa. Di dalam sini kita akan menampilkan variabel dari yang sudah kita deklarasikan di atas. Mana yang sudah kita deklarasikan? Kita lihat di atas, yaitu mulai NS di sini. Kita masukkan di dalam echo, kemudian di sini tambahkan variabel NS. Ini satu kesatuan ya, ini kalau kita deketin, nah ini satu NS di sini. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, ini udah ini ya, sesuai dengan bentuk yang akan kita rancang. Nanti kalau ini kita jalankan, nanti harusnya sudah memunculkan nomor yang kita akan tuju. Kita coba lagi. Ini nomornya adalah ini ya, nomor NIS-nya. Kalau kita edit, nanti harusnya di dalam list tadi, di dalam text box-nya atau text field-nya sudah ada nomor ini. Kita edit coba. Nah, sudah muncul ya nih, sudah benar berarti. Oke, kita back lagi, kita masuk lagi, kita teruskan dari yang ada di sini. Jadi contoh yang ada di sini sudah benar ya. Kalau perlu kita atur di sini biar kelihatan, saya kasih jarak ya. Jadi ada pembuka penutup di sini ya. Kemudian berikutnya adalah penggunaan nama. Nama nggak jauh beda sama yang ada di bagian NIS. Bisa aja kita copy. Tapi yang ingat
mengkopinya adalah sesuai dengan TR di sini ya, pembuka dan penutup. Kenapa? Karena itu membuat baris. Tinggal mengganti di bagian ini dengan sebutan menggunakan nama. Kemudian kita atur di sini teks, di sini name-nya jangan lupa kita kasih dengan nama ya. Boleh menggunakan nama seperti ini, nama atau NM juga nggak masalah. Kita singkat ya. Kita misalnya singkat menggunakan NM. Terus jangan lupa di sini echo-nya adalah sesuai dengan nama. Di atas variabel ini adalah ada dolarnya. Kemudian MM ya. Kemudian di sini atur jangan NS di sini, kita ganti dengan ini. Ini di NIS ya, di bawahnya berarti. Oke, di sini kita paste. Nah, ini nanti akan menampung nama yang kita masukkan. Oke. Kemudian berikutnya tipenya terkait dengan jenis kelamin ya. Nah, di jenis kelamin nggak jauh beda sama yang di atas susunannya, di mana di sini nanti menggunakan tipenya adalah radio, karena memilih salah satu. Jadi bisa menggunakan copy paste lagi dari yang di atas, kita paste di bagian bawah, jadi kita tidak terlalu menulis banyak di sini untuk kolom dan barisnya, kita ganti dengan jenis kelamin. Seperti ini. Nah, tipenya kita ganti dengan radio, karena ini akan membentuk semacam pilihan dari yang kita tentukan pilihannya. Di sini JK, ini di value. Nah, karena ini kita bicara untuk memilih, tentunya kita ada semacam pilihan, yaitu semacam kondisi ya. Kondisi yang nanti akan menentukan apakah dia penentuan adalah pilihan laki-laki atau perempuan. Tapi di sini kita tetapkan dulu, misalnya pertama pilihannya adalah L, ya. Kemudian baru kita masuk ke bagian kondisi. Nah, di dalam sini, ini ada PHP echo. Nah, kita tambahkan di variabelnya ini yang di bagian JK, sesuaikan dengan yang di atas. Ini adalah menggunakan variabelnya namanya JK juga sama. Kemudian kita gunakan di bagian echo di sini, nanti jangan lupa kita masukkan JK, karena ini merupakan pilihan. Jadi kita menggunakan ini ya, suatu pilihan kondisi, ya, kondisi untuk menentukan apakah dia nanti laki-laki atau perempuan. Jadi di sini kita menggunakan operator ternary ya. Jadi di mana di sini kita akan membuat variabel, kita kasih variabel JK sama dengannya di sini ada double, karena semacam kondisi pembanding ya, di mana pembanding ini nanti akan memunculkan apakah dia laki-laki, kita menggunakan L. Kenapa di sini L? Kita masuk ke dalam di bagian ini ya, padahal di sini perempuan dan laki-laki, tapi di database-nya kalau lihat di browse-nya, browse di sini hanya P dan L mengenalnya, bukan perempuan dan laki-laki, tapi hanya P dan L. Jadi di sini menentukannya kenapa ini menggunakan L, karena sesuai dengan tabel yang ada di dalam database. Kemudian setelah kita masukkan ini ada semacam tanda tanya, yaitu kondisi jika dia benar ya. Jika L ketemu, maka yang akan dilakukan prosesnya apa? Di sini tambahkan cek ya. Gunakan check add. Artinya apa di sini? Kalau nilainya benar, biar jika jenis kelaminnya laki-laki, maka langsung di bagian tombol radio buttonnya yang khusus laki-laki yang ditandai dengan titik ya. Artinya ditentukan. Else-nya kita menggunakan titik 2. Kemudian kasih tanda kutip. Artinya kalau seandainya kita tidak sesuai dengan L, maka yang bagian laki-laki di sini kita dikosongin ya, tidak di checklist gitu. Oke, nah ini ya, ini penggunaannya nih seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah, ini nggak jauh beda sama yang ini baru laki-laki. Berarti kita bisa menambahkan satu lagi, kita copy aja dengan menggunakan perempuan. Nah, di sini gunakan P. Berarti di sini jika ketemu P, maka akan ada tanda check it. Kemudian kalau enggak, maka dikosongin. Nah, ini adalah contoh digunakan jenis kelamin. Oke, nah kemudian kita akan masuk ke bagian jurusan. Di bagian jurusan yang sebelumnya untuk menambah data itu menggunakan select option atau pilihan. Kita ambil lagi dari contoh di atas, kita copy. Kemudian kita paste di bagian data di bawah. Kita ambil di sini namanya jurusan. Di jurusan, tipenya di sini bukan input ya. Kita ganti dengan menggunakan select. Jangan lupa ada name-nya juga di sini. Sesuai dengan name-nya adalah di sini saya menggunakan namanya jurusan. Kemudian penutup dari select-nya jangan lupa langsung kita tutup.
Kemudian di bagian dalam ini kita menekan option. Ya, option, oke. Kemudian di option ini nanti ada semacam seleksi, ya, menentukan pilihan apa yang pada saat kita di dalam database kita merekam, ya, yang kita rekam. Di sini kalau kita lihat di dalam database-nya, di sini ada jurusan RPL, ada teknik elektro, ada multimedia, dan animasi. Ini ada kebetulan cuma 4 yang kita masukkan. Nah, berarti ini adalah data yang nanti akan dimasukkan di option-nya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian option di sini. Kita seperti yang tadi menggunakan ternary juga. Berarti di sini nanti kita tambahkan PHP lagi di sini. Kemudian echo. Ya. Nah, kita lihat variabel yang ada di jurusan seperti apa. Kita masuk ke atas lagi. Kita lihat di bagian atas ini ternyata $CR mewakili jurusan. Berarti di bagian sini nanti kita tambahkan di jurusan echo $JR. Nah, jika ketemu JR-nya itu adalah sama dengan hampir mirip sama di atas, ya. Tapi ini adalah sesuai dengan jurusannya. Misalnya di sini pertama adalah animasi. Jika ketemu dia animasi, maka ya, tanda tanya di sini, kemudian ada tanda kutip lagi. Ada perintahnya adalah selected, artinya menentukan pilihan bahwa dia ditandai atau diblok di bagian option khusus animasi. Jika tidak, titik 2 di sini kosongin. Nah, seperti ini tanda kutip aja. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya siku, ya. Kemudian terakhir di sini adalah terkait dengan penutup siku yang sini. Jadi ini kurang satu lagi penutupnya. Nah, baru di dalamnya ada tulisannya apa? Animasi. Di warna hitam ini yang nanti akan dimunculkan di browser. Sedangkan yang diproses itu nanti ada semacam tulisan di sini membuat selected di bagian pilihan dari jurusan tersebut. Kalau sudah bikin satu, kita copy paste aja. Copy paste, diganti, berikutnya tadi ada multimedia. Kemudian di sini diganti aja dengan multimedia. Begitu juga dengan yang ada berikutnya, kita copy paste lagi sama. Sesuaikan dengan penamaan, berikutnya adalah jurusannya adalah RPL. Ya, misalnya kemudian diganti dengan RPL juga. Nah, kemudian ada lagi misalnya, ada TKJ ya, kalau nggak salah di ini ada TKJ, ada RPL teknik elektro. Nah, ini nggak ada TKJ ya. Nah, ini berarti ada RPL misalnya gitu. Atau diadain aja TKJ boleh di sini, nanti kita tambahkan lagi. Jadi bisa merubah ya TKJ nanti. Berarti kita paste di sini lagi, di sini adalah TKJ misalnya. Kemudian dianimasi jadi TKJ juga. Oke. Nah, ini sudah tambahin lagi tadi ya ada teknik elektro. Misalnya kita paste lagi, ganti lagi teknik elektro. Kemudian di sini bawah juga sama teknik elektro. Nah, ini yang nanti akan terekam di dalam proses. Oke, nah ini optionnya ya. Jadi option yang untuk menentukan pilihan sesuai dengan jurusan yang ada di dalam tabel yang sudah kita simpan. Ya. Kemudian berikutnya adalah ada tombolnya ya. Tombolnya jangan lupa kita letakkan di paling akhir sebelum tabel penutup, yaitu ada baris pembuka dan penutup lagi. Kemudian di sini saya menggunakan TD. Di dalam TD, saya karena 2 kolom, saya jadikan satu dengan menggunakan call span sama dengan 2. Baru di sini ada tombolnya yang biasa kita gunakan yaitu input. Tipenya adalah submit. Kemudian di sini name-nya samain juga submit. Kemudian di bagian belakang, dan ini biar kelihatan saya enter aja. Nah, di bagian belakang yaitu value. Value-nya adalah di sini adalah edit. Nah, jadi di belakang jangan lupa penutup dari TD-nya. Seperti ini ya. Nah, masalah pengaturan tengah atau pinggir ini tinggal diatur aja di bagian TD-nya tersebut. Di bagian ini sudah terbentuk di sini. Kemudian kita akan mencoba menambahkan kode PHP-nya pada saat proses itu dilakukan atau diganti atau diedit datanya. Jadi yang ini hanya menampilkan data. Jadi kalau kita lihat hasilnya, kalau tidak ada error, maka dia harusnya pada saat kita pilih edit akan muncul. Nah, ini udah benar. Oh, ini belum ada tulisan laki-laki perempuan. Nah, berarti gini, kita atur ya. Tadi yang laki-laki perempuan, karena di belakang belum tambahkan tulisan laki
laki. Kemudian berikutnya perempuan. Jadi kita save, kemudian kita back lagi. Kita lihat di sini, ini perempuan. Kemudian namanya Putri, berarti ini nanti akan masuk jurusannya RPL. Kita pastikan, kita edit. Ini RPL, perempuan juga, namanya sama. Ini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat proses pada saat melakukan edit. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kode. Di dalam edit, di sini kita menambahkan fungsi baru lagi, yaitu untuk melakukan proses pada saat kita memilih tombol edit. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan di sini, yaitu perintah PHP-nya lagi. Oke. Kemudian di bagian bawah di sini kita atur ada semacam if kondisi, kemudian ada perintah kondisinya adalah iset, di mana iset variabelnya ini berdasarkan variabel $_post. Kemudian variabel yang kita isi adalah sesuai dengan name yang ada di bagian tombol submit. Berarti di sini adalah submit. Ini di bagian submit. Kemudian kita kurung buka. Artinya pada saat kita menekan tombol submit, maka yang akan dilakukan proses yang ada di bawahnya. Kita tentukan variabelnya juga sama. Variabelnya kita bikin sendiri atau samain dengan yang di atas boleh. Kita menggunakan list misalnya. Bebas penamaannya. Kemudian jangan lupa variabel _post. Postnya ini variabel mana? Variabel yang ada di bagian text box yang ada di bagian list. Nah, ini kebetulan ada namanya list, grupnya kecil. Tadi nanti ada NM, ada JK, sama satunya jurusan. Nah, ini kita pastikan semua, deklarasikan di atas. Berarti di sini adalah hurufnya kecil. Kemudian ada lagi misalnya $, kemudian NM, nama boleh di sini, biar samain sama di atas, sama dengan biar terlalu dibedain ya, maksudnya di sini. Kita ambil variabelnya di atas menggunakan, kita lihat menggunakan NM. Berarti di sini menggunakan NM juga. Kemudian berikutnya yaitu variabel JK ya di sini. Jadi nanti sama dengan $_post ya. Kemudian di dalam isinya nanti penamaannya adalah JK ya. Kalau nggak salah tadi di atas ya. Nanti pastikan kalau ada yang error nanti kita benahin. Kemudian di sini JRS jurusan sama dengan kemudian $_post. Kemudian di sini menggunakan jurusan. Sesuai dengan yang kita namakan di sini, name-nya adalah jurusan. Ya. Nah, ini udah kita deklarasikan semua. Nah, sekarang kita atur di bagian proses untuk mengupdate. Sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai update. Berarti ini perintah SQL-nya. Ya, di dalam database biasanya ada perintah apa? Perintah tulisan update. Update berdasarkan tabel. Tabelnya tadi adalah siswa. Kemudian di set mana yang akan dilakukan proses pengeditan. Tentunya yang diedit adalah namanya. Kenapa ada niche-nya? Enggak, karena niche-nya itu adalah untuk pencarian. Mana yang mau lakukan edit? Niche itu tidak bisa diedit ya. Yang kita edit adalah komponen yang lain. Nama di sini sesuai dengan yang ada di dalam tabel yang siswa di sini. Ini ada tulisan nama _siswa, berarti harus sesuaikan. Jadi di sini nama _siswa. Sama dengan di sini ada tanda kutip 1 ya. Di antara kutip 1, kita menampilkan sesuai dengan variabel yang di atas. Yang sudah kita deklarasikan variabel nama. Kemudian koma. Berikutnya selain nama yang kita edit yaitu jenis kelamin. Menggunakan sesuaikan dengan yang ada di bagian table database. Ini tulisannya JK ya. Berarti kita menggunakan JK. Kita menggunakan JK sama dengan di sini kutip ya, di sini JK kutip, kemudian sesuai dengan yang ada di atas. Oh, ini variabelnya menggunakan $JK. Samain. Ada 2 nih. Oke. JK. Oke, ini tutup ya. Ganti. Kemudian koma lagi jurusan. Jurusan tulisannya di dalam tabel. Di sini adalah tulisannya adalah jurusan. Ya, berarti kita juga jurusan. Hurufnya kecil semua. Kemudian sama dengan tanda kutip. Nah, tanda kutip ini isinya adalah JRS, variabel JRS. Masukkan ke sini. Jangan ada spasi, ini ada spasi, hindari spasi, karena kalau ada spasi nanti akan masuk ke rekam di bagian table. Nah, setelah ini jangan lupa menambahkan where, mencari berdasarkan nomor induknya. Berarti di sini niche dulu, kemudian sama dengan
tanda kutip, variable NIS yang sesuai yang di atas. Kita copy, kita paste di sini, jangan lupa titik, koma. Nah, kalau sudah dibikin ini, baru kita menjalankan perintahnya. Kita enter lagi. Kemudian di sini $ perintah. Boleh bebas penamanya. Kemudian sama dengan MySQL query. Kemudian kurung, ya, di dalam kurung ini, kurung ya di sini. Kemudian ada pemanggilan dari koneksinya, yaitu menggunakan $CON. Ya. Kemudian di sini koma, sesuai dengan $SQL yang ada di sini. Nah, berarti ini kita tinggal masukkan sesuai dengan yang ada di query-nya. Ini untuk menjalankan perintah query yang diupdate. Jika perintah ini dijalankan, nah sekarang kita membuat kondisi nih. If perintah dijalankan, kemudian maka akan dilarikan kemana? Diredirectkan kemana? Nah, kemarin sudah kita belajar yaitu menggunakan header, ya. Kemudian ada location. Lokasinya mau diarahkan kemana? Ke tampil. Kan kalau nggak salah kita namanya adalah tampil ya. Di sini adalah namanya tampil.php, berarti di sini titik 2 tampil.php. Ya. Nah, else di sini jangan lupa titik koma, else kebalikan dari yang ada di atas. Nah, kita bisa menambahkan else di sini kurung prabuka. Nah, di sini bisa kasih keterangan misalnya echo, misalnya di sini adalah perintahnya gagal update. Bebas penamanya. Data gagal di-update. Nah, data gagal di-update. Nah, ini dia ya konsepnya. Nah, jadi ini kemudian kita akan coba untuk menampilkan prosesnya. Kita tes dulu. Nah, kita masuk ke sini, kita back lagi, kita refresh. Kemudian kita coba yang di atas ya. Kita edit. Wah, ada kesalahan di sini. Ada else 78, kita masuk lagi. Kenapa? Masalahnya kita lihat 78 else ya di sini. Nah, else-nya kenapa kita error? Kita lihat di sini urutannya, ini pembuka penutup. Tadi ada keterangan, coba kita lihat. Ada else, kemudian di 78 syntax error, kita lihat. Syntax error di bagian else, ini, bentar, ini, oh iya, ini belum ada penutup dari yang di atas ya. Penutup dari sini, yang ada di sini belum ditutup, jadi kita harus tutup dulu. Nah, jadi ini penutupnya, nah ini ada kelebihan ya sepertinya ya. Ada kelebihan 1 ya, kita tutup aja di sini. Nah, kita save. Nah, ini udah nggak ada. Nah, kita back lagi. Back lagi. Kita edit. Nah, udah muncul. Ternyata ini namanya bukan Putri, tapi Farel Prayoga. Nah, ini kita hapus. Kemudian di sini ganti laki-laki. Kemudian di sini ganti dengan misalnya TKJ. Kalau sudah, kita edit. Jadi ini ada Farel Prayoga, laki-laki dan TKJ. Kita edit. Nanti akan kalau benar, dia akan masuk ke dalam tampil.php. Kita edit. Nah, kita lihat sudah berubah ya. Di sini laki-laki, di sini TKJ. Konsepnya udah benar ya. Tapi yang perlu kita lihat di sini, bagian di sini masih bisa diedit nih. Nah, harusnya tidak boleh. Karena apa? Unik kan? Kita balik lagi di sini. Kita atur di bagian tadi bagian formnya ya. Di form bagian NIS. Kita masuk di sini. Nah, ini memang harus ada, tidak bisa dihapus karena NIS itu yang akan merekam atau yang akan nanti kita untuk sebagai pencarian data yang mau diedit. Makanya dia harus tetap ada. Untuk biar tidak bisa diedit, kita bisa menambahkan di sini dengan menggunakan misalnya read ya, read only. Jadi dia tidak bisa diedit, hanya dibaca saja. Ya, kemudian kita save, kemudian kita coba lagi. Nanti kita edit bagian yang kedua ya misalnya. Nah, di atas kita coba diedit. Nah, kita ketik tidak bisa. Kemudian kalau di bawah jelas bisa karena ini saya tambahkan Edi Sandoro Wijaya misalnya gitu ya. Kalau sudah, ini ternyata dia ada di TKJ juga misalnya. Kita edit. Kita lihat, nih sudah muncul. Kemudian di sini TKJ ya. Oke, ini cukup mudah ya dari proses yang sudah kita jabarkan tadi. Jadi proses edit itu adalah menggunakan proses pada saat kita menentukan pilihan. Mana yang dia lakukan edit,
pada saat kita edit dia sudah memunculkan data yang dalam table. Dan tentunya ini akan berubah dari isi yang akan kita lakukan edit. Ya. Oke, itu aja yang cukup kita jelaskan dan silahkan dikembangkan. Semoga ini sangat bermanfaat buat kalian dan tentunya tetap semangat dalam pembelajaran dan sukses selalu buat kalian. Terima kasih.